Selamat pagi teman-teman sekalian dan selamat pagi untuk Ibu dosen yang terhormat. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai manajemen strategi oleh tokoh kami yang kami pilih, yaitu Bapak Bung Karno. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Ir Soekarno atau Bung Karno adalah sosok presiden pertama di Indonesia yang memiliki peran sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau menyiarkan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sokemi Sorso-Diardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Soekarno dilahirkan dengan nama Kusno Sorso-Diardjo. Semasa kecil, Bung Karno tinggal bersama sang kakek di Tulung Agung, Jawa Timur. Bung Karno sempat dipindahkan ke Mojokerto untuk ikut kembali dengan sang orang tua. Ia disekolahkan di Europe Lodge School agar Bung Karno mudah diterima di Hoge Burger School. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Hoge Burger School, Jawa Timur, Surabaya. Pada tahun 1920, selesai ia tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya ke Teknik Hard School atau sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung. Dan ia mengambil jurusan Teknik Sipil. Biografi singkat terkait Presiden Ir Soekarno. Ir Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Dirinya wafat di usia 69 tahun. Ir Soekarno merupakan Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 hingga 1966. Dirinya adalah penggali Pancasila serta proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Terdapat pula beberapa nama yang termasuk dalam keluarga Soekarno. Di antaranya yang pertama adalah istri Soekarno, yaitu Utari Inggit, Garnasih, Fatmawati, Hartini, Ratnasari, Dewi Soekarno, serta Haryati. Lalu untuk putra-putri Soekarno, diantaranya adalah Guru Soekarno Putri, Megawati Soekarno Putri yang dirinya adalah Presiden Republik Indonesia pada masa jabatan 2001 hingga 2004. Lalu ada Guntur Soekarno Putra, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Taufan dan Bayu, serta Kartika Sari Dewi Soekarno. Rumusan masalah 1. Apa strategi yang telah digunakan Insinyur Soekarno dalam memerdekakan Indonesia? 2. Apakah strategi yang dilakukan Insinyur Soekarno sangat berpengaruh dalam kemerdekaan Indonesia? 3. Bagaimana strategi Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan Indonesia? Tujuan 1. Untuk mengetahui strategi-strategi yang telah digunakan Insinyur Soekarno dalam memerdekakan Indonesia. Kedua, untuk mengetahui strategi yang berpengaruh dalam memerdekakan Indonesia. 3. Untuk mengetahui cara Insinyur Soekarno dalam merencanakan strategi yang efektif untuk memerdekakan Indonesia. Adapun strategi Soekarno, yaitu pengasingan yang dialami Soekarno tidak membuatnya menyerah. Dia justru terus berjuang untuk Indonesia yang merdeka. Kemerdekaan Indonesia dipicu oleh peristiwa menyerahnya Belanda terhadap Jepang pada 1942. Saat itu Jepang membebaskan tokoh pemberontak dan pahlawan seperti Hatta dan Bung Karno yang meraih simpati Indonesia. Sebelumnya Soekarno memang sudah sering ditangkap dan diasingkan karena dianggap sebagai pemberontak. Beliau pernah diasingkan di kota Ende dan Bengkulu. Penyerahan Belanda membuat Soekarno melihat peluang kemerdekaan Indonesia. Ketika Soekarno dibawa ke Batavia, dia bertemu dengan Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Saat berdiskusi, Soekarno menyarankan agar Indonesia mengikuti keinginan Jepang untuk sementara supaya Indonesia bisa merdeka dan pertumpahan darah. Namun Syahrir menolak usulan tersebut. Untuk memperjuangkan Indonesia, Soekarno akhirnya menjadi orang kepercayaan Jepang. Dia menjabat sebagai pemimpin pusat tenaga rakyat guna mendukung propaganda Jepang. Semua kerjasama ini dilakukan untuk meraih kebebasan Indonesia. Sayangnya langkah kerjasama dengan Jepang kerap menimbulkan banyak korban jiwa. Banyak penduduk Indonesia mati kelaparan karena hasil pangan yang diambil sewenang-wenang oleh Jepang. Tak hanya itu, korban jiwa semakin bertambah sejak adanya Romusa. Soekarno menyesal melihat banyaknya korban yang berjatuhan, terutama di Pulau Jawa. Namun kerjasama dengan Jepang menjadi satu-satunya cara untuk mencapai kemerdekaan Indonesia tanpa berperang. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
Kekalahan ini membuat golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk mendesak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno membacakan teks proklamasi dalam keadaan demam karena ia terserang malaria. Sejak peristiwa bersejarah itu, Indonesia resmi merdeka dan Soekarno resmi menjadi presiden pertama NKRI. Baik, di sini saya akan menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Bikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kesimpulan, kemerdekaan Indonesia tentu tidak lepas dari perjuangan Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Pengasingan yang beliau alami tidak membuat semangat padam. Justru terus-menerus berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. 1. Kemerdekaan Indonesia itu dikarenakan menyerahnya Belanda terhadap Jepang pada tahun 1942. 2. Saat berdiskusi bersama Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, Soekarno menyarankan agar Indonesia mengikuti keinginan Jepang, supaya Indonesia bisa merdeka tanpa pertumpahan darah. Namun, langkah kerjasama dengan Jepang sering menimbulkan banyak korban jiwa. 3. Pada 1945, Jepang mengalami kekalahan beruntun di Perang Pasifik dan Jepang terkena bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. 4. Golongan muda mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. 5. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Terima kasih.